Chapter 2371, All for Nah. Jiang Chen awalnya gugup, tetapi menenangkan dirinya saat momen kritis mendekat. Pesawatnya melebar dengan sangat kuat ketika keempat binatang suci menyumbangkan kekuatan mereka. Keempatnya mampu menciptakan domain yang tangguh dengan kekuatan menahan yang besar. Dengan ranah yang sepenuhnya terbentuk, kekuatan mereka tumbuh lebih luar biasa. Ketakutan mungkin terpancar dari mereka dan dengan cepat menutupi langit yang luas, menutupi seluruh area. Satu demi satu, sinar cahaya yang memancar dari pecahan cermin mengedip seperti lilin. Mata Mirror Bloom menyala dengan agresi. Tubuhnya gemetar karena putus asa tidak bisa diterima kenapa dia tidak bisa mengalahkan pemuda itu setelah menghabiskan kekuatannya. Mengapa dia tidak bisa mengalahkan ayah dan anak meskipun bakat dan kekuatannya. Bahkan pertaruhan terakhirnya gagal di hadapan ranah pemuda itu. Dia menolak untuk menyerah dan menuangkan sisa kekuatannya untuk mengaktifkan setumpuk pecahan cermin lagi. Menyinari sinar cahaya ilahi yang tak terhitung jumlahnya, ia berusaha menerobos pengekangan pesawat Jiang Chen. Namun, pesawatnya telah tumbuh secara substansial dalam ukuran dan kekuatan. Sebelum cahaya bahkan bisa menyebar, dunia memadamkan percikan api seperti hujan deras. Menyerah, Mirror Bloom. Jiang Chen mengerahkan pesawatnya, penguasa tertinggi dunianya. Dia akhirnya menunjukkan kekuatan dan kehadiran seorang kaisar surgawi. Keyakinan dan otoritas terpancar dari keberadaannya. Mirror Bloom kehilangan akal ketika dia melihat kehadiran agung Jiang Chen. Sebaliknya, dia sama menyedihkannya dengan anjing liar. Apa yang sedang kamu bicarakan? Kamu hanya beruntung memiliki ayah yang baik. Mirror Bloom menjerit parau. Dia tahu dia kalah, tetapi dia tidak akan berhenti melawan, meskipun itu hanya secara verbal. Jiang Chen tersenyum tipis. Kamu lebih beruntung dari aku. Ayah melihatmu sebagai anak perempuan. Mengingat bakat kamu dapat menciptakan dunia kamu sendiri yang lebih besar jika kamu bersedia mengikuti panduan ayah. Namun, kamu hanya fokus pada keuntungan dan keuntungan kamu sendiri. Kamu ingin semuanya gratis. Kamu tidak pernah berpikir untuk menempa jalan kamu sendiri dan membangun pesawat kamu sendiri. Para pemenang menulis sejarah. Kamu dapat mengatakan apapun yang kamu inginkan. Mirror Bloom merespons dengan dingin. Aku tidak peduli tentang menempa jalan aku sendiri atau membangun dunia aku sendiri. Itu pekerjaan pria. Aku hanya ingin menjadi permaisuri. Ini semua harus menjadi milikku. Kamu tidak berguna dengan konstitusi Yin kamu. Mengapa ayahmu berusaha begitu keras padamu, padahal dia tidak pernah melirikku sekuat apapun yang kulakukan? Tidak adil. Jiang Chen menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Wanita ini tidak bisa dibenarkan. Dia kehilangan rasionalitasnya. Chen adalah darah aku, Kaisar Langit Taiyuan menjawab dengan samar. Dia satu-satunya yang ibunya tinggalkan padaku. Mengapa kamu pikir aku melakukan begitu banyak upaya untuknya? Wajar jika seorang putra mewarisi warisan ayahnya. Kamu tersesat, Mirror Bloom. Aku tidak ingin melihat kamu mempermalukan diri kamu lebih jauh. Kamu harus mengakhiri ini sendiri. Mirror Bloom berganti-ganti antara menangis dan tertawa dengan gila-gilaan. Dia menusukkan jari ke Taiyuan. Aku benci kamu, Pak Tua. Aku benci kamu. Jika kamu tidak akan memberi aku apapun, mengapa kamu membesarkan aku sama sekali? Mengapa kamu memberi makan ambisi aku? Mengapa? Taiyuan menghela nafas. Dia bukan lagi Mirror Bloom yang dia kenal. Seperti yang namamu sarankan, ambisimu hanyalah refleksi sekilas. Itulah takdirmu. Jiang Chen berbicara dengan dingin. Akhiri hidupmu sendiri, sehingga kamu bisa mati dengan bermartabat. Mirror Bloom terkekeh. Akhiri diriku, akhiri diriku. Oh, aku akan, tapi aku tidak akan membiarkan kamu lolos dengan mudah. Dia melayang di udara ketika pecahan yang tak terhitung jumlahnya berkelip di sekitarnya, membentuk pusaran cahaya yang menakutkan. Bawa dia, Chener, sekarang. Taiyuan berseru. Dia mengumpulkan bagian-bagian yang tersisa dari kerajaannya dan ingin meledakkan diri untuk menerobos pesawatmu dan melukai inti kamu. Jiang Chen tersenyum sedikit. Tidak apa-apa, pesawat aku jauh lebih tangguh daripada yang ia kira. Namun demikian, dia melakukan kehati-hatian dan memfokuskan semua kekuatannya untuk menyerang pusaran cahaya, memilih untuk memulai serangan daripada menunggu Mirror Bloom meledakkan dirinya sendiri. Ledakan, dua arus kekuatan bentrok untuk terakhir kalinya. Pesawat Mirror Bloom runtuh seperti ilusi, menghilang ke udara tipis bersama dengan tubuh Mirror Bloom. Potongan-potongan cahaya bangkit dan memudar ke dalam kekosongan,
kembali ke surga dan bumi. Sudah berakhir. Akhirnya, pertempuran yang akan menentukan nasib pesawat telah berakhir. Jiang Chen membiarkan dirinya santai. 4 binatang suci bergoyang dan terhuyung-huyung. Mereka kehabisan kekuatan mereka sampai-sampai melukai inti mereka. Haha, terima kasih atas kerja kerasmu, teman-teman, kata Jiang Chen dengan penuh syukur. Tidak semua orang memiliki kesempatan untuk mengambil bagian dalam pertempuran pamungkas ini, Tuan Muda Chen. Burung vermilion menyeringai. Burung itu kelelahan, tetapi ia sangat menikmati perjalanan itu. Aku beruntung mengenal kamu, Tuan Muda Chen, Long Xiaoxuan menghela nafas. The White Tiger Astral mencibir. Pernah hidup, itu yang penting. Kura-kura hitam menghirup udara dari pesawat surga. Ini adalah hak istimewa yang dinikmati hanya oleh yang hidup. Pertempuran telah meninggalkan kesan mendalam pada mereka ketika mereka menyadari apa kekuatan sebenarnya. Mereka telah menyaksikan kekuatan seorang kaisar surgawi dan dao surgawi. Kamu telah melakukannya dengan indah, Chener. Kaisar Langit Taiyuan berjalan ke arah Jiang Chen sambil tersenyum. Kamu bahkan telah melampaui aku. Kamu benar-benar pria yang mengesankan. Tidak ada yang membuat aku lebih bahagia daripada melihat kamu mengejar aku. Akhirnya, Jiang Chen sempat mempertimbangkan ayahnya, pria yang mengubah nasibnya dan menciptakan keajaiban. Pria itu belum berumur, tetapi beberapa ratus ribu tahun siksaan dan penindasan telah meninggalkan bekas yang dalam. Ayah kerajaan, Jiang Chen bergegas maju dan memeluk ayahnya erat-erat. Ini adalah pelukan hangat yang tidak pernah dia miliki dalam kehidupan sebelumnya. Haha, kamu telah mencapai sesuatu yang ajaib, nak, Kaisar Langit Taiyuan terkekeh. Di mana kesombonganmu yang keras kepala dari kehidupan masa lalumu? Dia sangat bahagia. Tidak ada yang terasa lebih baik daripada bersatu kembali dengan keluarganya dan melihat anaknya tumbuh menjadi pria hebat. Chapter 2372, Yearning for Greater Skills. Nak, kamu menghancurkan harapannya, jadi tidak perlu menyimpan dendam. Abu menjadi abu, debu menjadi debu. Surga sudah menghukumnya, desah Kaisar Taiyuan. Dia sudah menjadi bagian dari masa lalu. Ayah, kaulah yang aku khawatirkan. Kamu terlalu lama menderita. Jiang Chen tidak bisa menahan nafas. Bahkan, kamu juga melakukannya. Kamu tidak mengingatnya. Pikirkan tentang itu. Kamu telah melakukan perjalanan selama ratusan ribu tahun di jalan reinkarnasi sampai kamu turun di Divine Abyss. Seberapa banyak rasa sakit dan kesedihan menurut kamu, kamu telah bertahan di sepanjang jalan. Tapi karena aku tidak ingat, aku tidak terlalu tertekan, pemuda itu menjawab dengan tawa yang hangat. Hati ke hati yang hangat antara ayah dan anak terputus ketika keempat binatang suci dan King Beater Gold Beater maju. Jiang Chen memperkenalkan mereka satu persatu dan mereka menunjukkan hormat kepada ayahnya. Dia adalah seorang kaisar surgawi, di atas menjadi nenek moyang tuan muda. Hebat, Chen, kamu telah mencapai apa yang aku tidak bisa. 4 binatang ilahi hidup berdampingan secara harmonis dan Gold Beater King Rats mematuhi perintah kamu. Banyak kaisar surgawi di pesawat surga akan bermimpi berada di posisi kamu. Merasa bangga, kamu bisa berdiri tegak di antara mereka. Dewa-dewa Taiyuan yang berjudul juga menyambut kembalinya mereka dalam upacara yang paling tertib dan serius, tepuk tangan mereka yang tampaknya berlangsung selamanya. Pesawat Taiyuan menyambut kedatanganmu, yang mulia. Crimson Waters dan Hoarfrost adalah pemimpin de facto. Yang pertama menemukan Jiang Chen, sementara yang terakhir memberikan layanan luar biasa dalam menyelamatkan bangkai lama mereka. Tuan muda melihat sosok yang dikenal berdiri di belakang God King Hoarfrost. Dia tersenyum lembut. Sekt Mistress Han, sudah kubilang kita akan bertemu lagi. Dia tidak berpakaian sebagai janda untuk sekali. Sebagai gantinya, dia segar seperti seorang gadis dari sebelah. Karena malu karena perhatian yang tiba-tiba, dia bersembunyi di balik God King Hoarfrost. Terlalu malu untuk menunjukkan wajahnya. Haha, aku ingat gadis kecil ini. Chen, dia berusaha keras untuk menyelamatkan ayahmu ini, kata Kaisar Surga Taiyuan sambil tersenyum. Putranya mengangguk, lalu menghadapi Crimson Waters. Lord Crimson Waters, terima kasih karena telah menjadi orang pertama yang berbicara di konferensi. Kamu adalah orang yang menggerakkan acara. Bukankah sudah aku katakan bahwa kami akan memperbaiki nasib Taiyuan selama seseorang melakukannya? Terima kasih untuk kalian semua. Subjek terima kasihnya termasuk Crimson Waters dan teman-teman yang terakhir seperti God King Raites.
5 dari mereka memerah sangat keras sehingga ujung telinga mereka memerah. Pengakuan sang pangeran membuat mereka bangga, tetapi juga sedikit takut. Untuk berpikir mereka pernah berencana menjadikannya penerus Crimson Waters. Sangat memalukan untuk diingat. Memiliki Kaisar Celestial Augustus mewarisi kursi God King. Benar-benar lelucon. Ketidaktahuan benar-benar kebahagiaan. Setelah pergolakan yang tak berkesudahan, pesawat Taiyuan akhirnya kembali ke jalurnya. Pemulihan akan memakan waktu lama, tetapi yang penting adalah situasinya memantul kembali. Dan dalang yang tersembunyi, God King Mirrorbloom, telah dieksekusi. Beberapa dewa ambisius yang menyimpan motif tersembunyi juga telah diusir, diasingkan selamanya dari Taiyuan Plain. Yang terpenting, Kaisar Langit Taiyuan, orang yang pernah mengantarkan kerajaan ke masa keemasannya, telah kembali, bersama dengan rasa stabilitas dan keamanan. Tidak hanya itu, ia juga memiliki penerus yang sempurna pada putranya yang masih kecil. Segalanya tidak bisa lebih baik. Istana Langit Taiyuan yang telah direnovasi telah memulihkan sebagian besar bekas kemegahannya. Segalanya terasa begitu akrab, seolah-olah tahun-tahun penderitaan ini hanyalah mimpi singkat. Di dalam istana, Kaisar Langit Taiyuan sekali lagi mengadakan audiensi dengan para pembantunya. Dibandingkan dengan masa lalu, jumlah mereka berkurang lebih dari setengah. Dia tidak bisa tidak menderita kesedihan saat melihat. Subjek tersayang, memang benar bahwa kami menentang kehendak surga dan mengubah jalur takdir dengan menyempurnakan Sun Moon Pill. Tapi tanyakan pada dirimu ini di hatimu. Jika kematian adalah untuk mengambil putra satu-satunya, bisakah kamu duduk diam tanpa mengangkat jari? Kerumunan terdiam. Mereka adalah sosok yang ditinggikan, satu dan semua, namun tidak satupun dari mereka yang kebal terhadap emosi. Cara-cara dunia tidak bisa dipahami. Sebagai dewa, mereka berdiri di puncak dunia kultivasi, namun mereka tidak bisa menyamai kesuburan manusia. Siring satu keturunan adalah norma. Hanya yang paling beruntung yang diberkati dengan 2 atau lebih. Oleh karena itu, ahli waris sangat berharga bagi pembudidaya puncak. Jika mereka berada dalam situasi Kaisar Celestial dengan kemampuan yang sama, setidaknya 9 dari 10 akan membuat pilihan yang sama. Yang mulia, kami buta dan membiarkan diri kami diombang-ambingkan. Hanya setelah fakta bahwa kami menyadari nilai dari apa yang kami kehilangan. Tanpa Yang Mulia di atas tahta, pesawat Taiyuan telah mengalami penurunan permanen. Crimson Waters berseru dengan sedih. Sebagai perbandingan, menyempurnakan pil Sun Moon, sekali melawan kehendak langit, sedikit untuk dibicarakan. Sayangnya, semua sudah ditakdirkan. God King Hoarfrost menghela nafas. Kami berpandangan pendek dan dihukum karenanya. Dosa melawan langit adalah milikku sendiri untuk ditanggung. Aku tidak akan pernah melibatkan sisa Taiyuan Plain. Aku tidak berharap situasi akan memburuk sejauh ini. Kaisar Taiyuan meringis. Jiang Chen berseru, untungnya, semua baik-baik saja itu berakhir dengan baik. Ayah, ini adalah token Taiyuan. Aku secara resmi mengembalikannya kepada kamu. Yang Mulia, perkenankan aku menyambut kedatangan kamu kembali bersama sesama dewi aku dan rayakan pemerintahan kedua kamu. Dia berlutut dan menyajikan token penciptaan dengan kedua tangan. Chener, kamu harus menjadi orang yang memerintah Taiyuan Plain pada tahap ini, jawab ayahnya, ragu-ragu. Hehe, ayah kerajaan, aku tidak suka Mirrorbloom. Hatiku merindukan langit yang lebih besar. Aku ingin menciptakan dunia aku sendiri dan merintis wilayah aku sendiri. Saat itu, pesawat kami bisa bersekutu satu sama lain. Kami berdua akan menjadi Kaisar Celestial. Tidakkah itu akan menjadi kisah yang indah? Indah? Kaisar Taiyuan tertawa terbahak-bahak. Luar biasa, layak untuk anakku. Kamu dapat mengandalkan dukungan penuh aku. Dalam hal ini, aku akan mengawasi dunia ini untuk saat ini. Mungkin kita bisa menggabungkan pesawat kita suatu hari ke dunia paling terkenal di alam semesta tanpa batas. Kerumunan mengikuti dan bersorak riuh. Melihat suasana heroik tentang ayah dan putranya, para dewa merasakan sensasi keamanan yang ekstrim. Seperti itulah seharusnya seorang kaisar surgawi yang kuat, seseorang yang dapat memimpin umatnya menuju kemuliaan. Sebagai perbandingan, kursi musik sebelumnya untuk tahta adalah aib total. Chapter 2373, A Match Made in Heaven. Setelah kembali memiliki Taiyuan Token, Kaisar Taiyuan dengan cepat mendapatkan kembali kekuatannya yang hilang dan menemukan kakinya. Dia mempromosikan mereka yang loyal kepadanya dan menempatkan orang-orang seperti Crimson Waters, Hoarfrost,
dan Raites di posisi penting. Pesawat Taiyuan juga perlahan pulih. Banyak perintah mengalir keluar dari Istana Celestial, memulihkan aturan hukum dan membangun kembali ketertiban, dengan cepat memperbaiki lintasan dunia yang lebih besar. Bersamaan dengan perubahan positif ini, banyak dunia tetangga yang lebih rendah dan wilayah lain perlahan-lahan kembali ke flip. Kontrol dunia yang lebih besar atas faksi-faksi bawahannya dan wilayah tetangga adalah ukuran kekuatannya. Ketika Taiyuan Plain hancur berkeping-keping, banyak kata-kata yang jauh lebih rendah dan daerah lain berpaling dari kekuasaannya. Mereka tidak percaya pada penguasa sementara, tidak menunjukkan rasa hormat, dan tidak membayar upeti. Dalam segala hal, kembalinya kedaulatannya yang sah mengubah Taiyuan Plain nyaris tak bisa dikenali. Jiang Chen tidak terburu-buru untuk pergi. Setelah perpisahan yang tak berkesudahan, ia ingin sepenuhnya menikmati kasih sayang orang tua yang telah lama ditunggu-tunggu ini. Keduanya hampir kembali ke masa lalu sebelum pesawat jatuh. Hanya saja, tuan muda itu tidak lagi sama. Ayah kerajaan, aku ingat mengubur diriku di perpustakaan klasik saat itu, membaca buku-buku dari setiap sudut pesawat surga. Dulu aku buta dengan niatmu. Mengapa kamu ingin orang cacat seperti aku menjadi orang yang banyak membaca ini? Aku sekarang sadar bahwa kamu sudah memikirkan banyak hal di masa depan, keluh Jiang Chen. Haha, kamu memiliki kepala yang bagus di pundakmu, nak. Providence tidak ingin memberikan tubuh yang cocok untuk kultivasi, tetapi memberikan kamu kenangan fotografi. Langit itu adil, kamu tahu. Rencana aku hanya sementara waktu itu. Aku tidak yakin mereka akan berhasil, jadi reuni ini benar-benar layak untuk dirayakan. Tampaknya, Dao tertinggi tidak menyerah pada kita, jawab Kaisar Taiyuan, penuh emosi. Itu terutama karena kamu tidak menyerah padaku, ayah. Itulah sebabnya langit berdiri di samping kamu, jawab Jiang Chen dengan sungguh-sungguh. Pada akhirnya, kamu dan aku ditakdirkan untuk hidup melalui bencana. Mirror Bloom hanyalah mediumnya, desa ayahnya. Iya, kesengsaraan dan malapetaka surgawi sulit untuk dihindari, bahkan untuk seorang kaisar celestial. Tapi Mirror Bloom cukup kejam. Menjelang akhir, dia bahkan mencoba mendaratkan langkah paling beracun pada orang yang kucintai di Divine Abyss. Aku tidak mengerti bagaimana dia bisa mengetahui mereka dari jauh. Seharusnya tidak mungkin untuk menghitung bahkan dengan kemampuan seorang kaisar surgawi. Apakah kamu mulai mengerti sejak saat itu? Iya, pikiran dan kenangan Gold Beater King Rat harus diproyeksikan ke wilayahnya. Tidak mungkin sebaliknya. Suku tikus telah berkontribusi besar pada kemenangan terakhirnya, tetapi mengirim mereka keluar telah hampir menyakiti Divine Abyss. Itu benar-benar panggilan akrab. Ayahnya tersenyum tipis. Tentu saja, putranya memiliki keluarga lain dalam kehidupan barunya, orang-orang yang ia sayangi dan sayangi. Sebagai seorang kaisar surgawi tertinggi, dia sudah lama berdamai dengannya. Faktanya, dia sudah memperkirakan konsekuensinya ketika dia mengatur reinkarnasi putranya. Jadi dia hanya tersenyum mendengar penyebutan Divine Abyss. Chener, kapan kamu kembali? Apakah kamu akan membawa mereka ke sini, atau? Petik 2. Jiang Chen menjawab dengan jujur, aku juga bertanya pada diri sendiri. Aku pikir lebih baik bagi mereka untuk hidup di Divine Abyss. Itu rumah mereka. Tentu saja, aku juga mulai memperbaiki duniaku sendiri. For True Spirits Plane perlahan mulai terbentuk. Saat selesai, ia akan menarik banyak dunia yang lebih rendah ke dalam orbitnya dan mengasimilasi pesawat lain. Aku hanya bisa memadukan Divine Abyss ke dalamnya ketika waktunya telah tiba. Ya, itu pilihan terbaik. Ayahnya tentu saja tidak akan menentangnya dalam hal-hal seperti itu. Dalam suasana yang hangat dan menyenangkan, keduanya membawa banyak anekdot dari masa lalu. Namun, ayahnya tiba-tiba bertanya tiba-tiba, Chener, apakah kamu punya istri di Divine Abyss? Seorang anak, mungkin. Jiang Chen menjawab, aku lakukan. 2 putri dan 1 putra. Oh, sebanyak itu. Wajah ayahnya cerah karena tertarik. Keturunan biasanya jarang untuk pembudidaya tingkat God King. Dengan 3 anak sudah, putranya merupakan pengecualian dari aturan tersebut. Yang tertua adalah seorang gadis. Aku menjadi bapaknya ketika kultivasi aku berada di titik terendah. 2 lainnya adalah saudara kembar, laki-laki dan perempuan. Mereka dilahirkan ketika aku berada di alam ilahi tingkat ke-9. Ayahnya menyeringai, anak yang baik, pertahankan kerja bagus sampai kamu menjadi kaisar celestial paling jahat di jagat ini di departemen ini. Jiang Chen batuk.
Apakah judul semacam ini juga ada? Itu mengingatkanku. Cener, istrimu terlalu jauh di Divine Abyss. Mereka tidak bisa mengunjungi aku bersama anak-anak kamu, jadi kamu harus meninggalkan beberapa keturunan di Taiyuan Plain juga untuk mengingatkan aku pada kamu. Han Suang terlihat seperti wanita baik-baik saja. Aku suka keberaniannya, dan aku tahu dia menyukaimu. Tetapi sekarang setelah kamu menjadi Kaisar Surgawi, ia terlalu terintimidasi oleh perbedaan status untuk melakukan langkah pertama. Jadilah laki-laki dan ambil inisiatif. Jiang Chen menggosok hidungnya. Mengapa orang tuanya bermain mak comblang? Dia tidak pernah memikirkannya seperti itu, bahkan ketika mereka sering berhubungan. Brat, apa yang kamu ragu-ragu untuk? Aku akan menegaskan diri aku dan memainkan kartu otoritas orang tua. Aku akan membicarakannya dengan God King Hoarfrost besok. Dialah yang membesarkannya, sehingga ia bisa bertindak sebagai wali. Jangan khawatir, aku akan menyambutnya dalam keluarga kami dengan gaya sehingga dia akan melahirkan banyak anak. Tiba-tiba menjadi orang kaya, ayahnya tidak mau menerima jawaban tidak. Tuan muda awalnya mengira dia bercanda, tetapi seluruh dunia harus belajar beberapa hari kemudian Yang Mulia sedang mencari selir untuk Pangeran Mahkota Jiang Chen. Pesawat Taiyuan hampir meledak di berita. Lebih dari satu putri dari keluarga baik bermimpi menangkap mata sang pangeran. Itu adalah kesempatan yang unik. Dia bukan lagi orang cacat seperti dulu, dan sebenarnya sekarang adalah seorang kaisar surgawi setelah reinkarnasinya. Beberapa orang bahkan berpendapat bahwa kekuatannya tidak pucat dibandingkan dengan Kaisar Langit Taiyuan. Bahkan, putranya mungkin telah melampaui sang ayah. Jiang Chen menarik wajah setelah mendengarnya. Bahkan, dia agak membenci konsep perjodohan. Tapi, karena cinta dan terima kasih, dia akhirnya tidak bisa mengecewakan ayahnya. Mereka bukan hanya orang tua dan anak. Ayahnya telah memberinya kehidupan 2 kali lipat sekarang. Chapter 2374, Returning to Divine Abyss. Di dalam rumah Hoarfrost, God King itu terkekeh di Han Suang. Gadis, bukankah kamu biasanya yang berani dan keras kepala? Mengapa kamu memainkan pelayan malu-malu di saat seperti ini? Katakan saja, apakah kamu ingin menjadi selirnya atau tidak? Pipinya merah padam, dia menolak memberikan jawaban, malah memilih untuk tersenyum lembut. Aku akan menganggap itu sebagai tidak, kalau begitu. Aku akan menolak proposal Yang Mulia. Dia seharusnya memilih menantu yang berbudi luhur dan pantas. Tuanku, apakah kamu mengatakan aku tidak cukup berbudi luhur? Han Suang menjadi cemas. God King itu terkekeh. Kamu berbudi luhur. Apakah kamu terampil menjahit? Bagaimana dengan memasak, membantu suami, atau membesarkan anak-anak? Aku kira kamu bukan tipe yang tepat. Han Suang merajuk dalam diam. Dia benar-benar tidak bisa bersaing dalam domain itu. Hidupnya berpusat di sekitar pedang menari dan darah berdarah. Dia tidak pernah bercita-cita menjadi wanita yang sopan dan pantas di kamar kerja. Dia ingin kemampuannya untuk berbicara, untuk mencapai hal-hal besar, dan meninggalkan jejaknya dalam sejarah. Untuk menjadi tombo, jangan tunggu, pahlawan wanita dihormati oleh dunia. Itulah sebabnya dia mengesampingkan reputasinya dan terlibat dengan Finstar, berkat pertunangan palsu itu. Dia bahkan rela menanggung keburukan menjadi pembunuh suami, berperan sebagai janda yang dibenci semua orang. Hanya dia yang tahu di mana tujuan sebenarnya terletak. Tetapi semua itu sekarang membebani pikirannya. Dia masih murni dari tubuh dan hati, tetapi apakah dia akan menyukai Yang Mulia? Bagaimana dengan sang pangeran? Apakah tetua Zen Junior yang menyebalkan masih ingat cobaan dan kesengsaraan yang mereka bagi bersama? Tidak ada yang pasti, tapi dia tidak menyesal. Sebaliknya, dia sangat bangga pada dirinya sendiri untuk mencapai tujuannya dan memberikan kontribusi besar untuk pembaruan Taiyuan Plain. Sambil mengotak-atik Measure of Heaven, pikirannya tertuju pada angka 6 dan 7. Dia bukan ibu rumah tangga yang tipikal, tetapi dia sungguh-sungguh. Dia benar-benar ingin bersama pria kecil yang menjengkelkan itu. Demi pria itu, dia rela membentuk dirinya menjadi gambar wanita yang feminim dan sopan. God King itu tidak tahan untuk terus mengolok-olok padanya ketika dia melihat wajahnya yang hilang, patah hati. Baiklah, nak, aku akan berhenti menggodamu. Yang Mulia sudah bicara dengan aku. Dia melingkari namamu secara khusus. Dia sangat menyukaimu dan mengira kamu akan menjadi menantu yang paling cocok. Betulkah? Mata Han Suang bergetar, tidak bisa menyembunyikan kebahagiaannya. Tentu saja,
Seorang pria terhormat tidak akan bercanda tentang hal-hal seperti itu. God King itu tersenyum. Lalu, bagaimana dengan sang pangeran? Sedikit khawatir, Han Suang melangkah berat ke tanah dengan jari-jarinya, mencoba mengalihkan semua kegugupannya ke lantai. Dia bukan tetua Finstar yang sederhana sekarang. Dengan statusnya, dia tidak akan merasa rendah diri dengan orang lain. Sebagai wanita yang berani, dia bukan orang yang menghindar dari sentimennya. Dia tidak pernah merasakan tekanan semacam itu, tetapi dia adalah seorang pangeran yang ditinggikan, dan seorang kaisar surgawi dalam haknya sendiri untuk Bud. Dengan tanpa malu-malu mengatakan ya, bukankah dia akan seperti salah satu penggali emas ini yang mencari tumpangan gratis? Dia tidak malu dengan perasaannya, tetapi dia memiliki harga diri. Yang mulia, Kaisar Langit memberinya kehidupan kedua, bagaimana sang pangeran bisa menolak? Ada dua nilai kehidupan yang patut disyukuri di sini. Belum lagi, kalian berdua pernah menjadi bagian dari sekte yang sama. Kamu menghabiskan beberapa dekade sebagai teman dalam situasi yang lebih sulit. Mereka mengatakan keakraban melahirkan kasih sayang. Petik 2, Han Suang menatap ke angkasa. Apakah maksudnya keakraban melahirkan kebencian? Perasaan Jiang Chen untuk Han Suang tidak berjalan hampir sedalam perasaan untuk Huang. Namun demikian, dia tidak memiliki pendapat buruk tentangnya. Pertama-tama dia menganggapnya sebagai wanita lepas yang rela mengeluarkan segala cara, adil atau busuk, untuk mencapai tujuannya. Tetapi kesan pertama itu melayang keluar jendela begitu dia mengenalnya lebih baik, sampai pada titik di mana kekaguman mendalam berkembang ketika dia mengetahui tujuan sebenarnya. Dia tidak bisa menolak tekad ayahnya untuk menemukannya pengantin baru, jadi tidak ada alasan baginya untuk memberinya bahu dingin. Pernikahan mereka yang luar biasa memunculkan perayaan yang belum pernah terjadi sebelumnya di seluruh dunia yang lebih besar. Seperti yang ditunjukkan ayahnya, surga tampaknya membatasi jumlah keturunan dewa. Butuh Jiang Chen dan istri barunya 600 tahun untuk melahirkan seorang putra, kemudian 3 abad lagi untuk seorang anak perempuan, sangat menyenangkan hati ayahnya. Sekarang sudah 2000 tahun sejak dia meninggalkan Divine Abyss. Jiang Chen membahas masalah ini dengan Han Suang suatu hari. Dia menjawab dengan jujur, "Suamiku," mereka mengatakan suami dan istri melekat di pinggul. "Aku akan mengikuti kamu kemanapun kamu pergi." Jiang Chen tertawa. "Haha, luar biasa." Kaisar Taiyuan secara pribadi menyingkirkan mereka, tanpa henti mendesak, "Chener, kamu harus memperlakukan semua menantu perempuan aku dengan sama baiknya. Jangan lupakan Suang saat kamu menginjakkan kaki di Divine Abyss." Jiang Chen membuat wajah. "Ayah, apa yang kamu bicarakan?" Mereka berdua tertawa terbahak-bahak, sadar itu lelucon. Semua dewa di pesawat Taiyuan hadir untuk mengirim mereka pergi. Tuan muda memulai perjalanan barunya, ditemani oleh istrinya, 4 binatang suci, dan King Brad Goldbeater. Jiang Huan tidak bersamanya kali ini, tetapi dia tidak membutuhkan pengawalan. Taiyuan Plain kembali ke jalurnya. Pantainya jernih, belum lagi statusnya sebagai perisai. Siapa yang berani menyebabkan masalah baginya? Mereka akan cukup berterima kasih jika dia tidak pergi mencari mereka. Karena dia sekarang berada di tempat persembunyian, perjalanan kembali hampir tidak membosankan seperti sebelumnya. Dia menghabiskan beberapa abad bepergian ke Taiyuan Plain, tetapi memotong perjalanan kembali ke 1/10 dari jangka waktu itu. 2000 tahun setelah kepergiannya, dia akhirnya kembali ke rumahnya yang dulu. Ruang luar di sekitar Divine Abyss sangat stabil, pertanda pasti bahwa tidak ada catatan yang terjadi selama ketidakhadirannya. Kemakmuran memerintah di Abyss Ilahi. Seperti Taiyuan Plain, itu baik dalam pergolakan zaman keemasan. Suatu hari, berbagai fenomena aneh muncul di seluruh istana Feluriam, memberikan perasaan aneh bagi orang-orang terkasih Tuan Muda. Ketika mereka bingung tentang hal itu, Jiang Chen mengumumkan kepulangannya. Seluruh benua meledak dengan gembira. Sudah 2000 tahun sejak kepergiannya. Sebuah prosesi dari istana Feluriam melakukan perjalanan 10.000 mil untuk menyambut kembalinya putra yang hilang. Jiang Feng dan istrinya termasuk dalam partai. Han Suang merasa agak gugup. Di pesawat biasa seperti ini, semua penduduk setempat yang disatukan tidak akan bisa menjatuhkan dewa tingkat ke-9 seperti dia. Tetapi tekanan saat ini di pundaknya sangat besar, seolah-olah orang-orang yang terburu-buru adalah makhluk mengerikan yang dapat mengancam hidupnya. Chapter 2375, The Legend of A Plain. Jiang Chen mengerti suasana hati Han Suang. Dia adalah orang asing, orang luar,
dan mereka yang datang seharusnya adalah keluarga. Dia mungkin ditolak, dikucilkan, atau dipikul dingin. Jangan khawatir, aku di sini. Orang tua dan istri aku sangat ramah. Aku juga punya adik laki-laki dan perempuan. Kamu akan segera bertemu dengan mereka semua. Jiang Chen menggenggam tangannya dengan erat dan menghiburnya dengan suara lembut. Tidak ada jejak keberaniannya yang biasa sekarang. Seperti anak kucing, Han Suang meringkuk dalam pelukan suaminya, jantungnya berdebar kencang. Mereka di sini. Jiang Chen tersenyum dan menepuk punggungnya. Pada gelisah, Han Suang menyaksikan sekelompok mendekati mereka dari kejauhan. Huang dan Fei segera memperhatikan wanita yang tidak dikenal itu, dan sepasang wanita yang mempesona adalah hal pertama yang dilihat Han Suang. Baik dalam hal sikap maupun penampilan, baik Huang dan Fei terlalu luar biasa. Han Suang merasa kewanitaannya sendiri layu, lebih rendah dibandingkan. Kedua wanita itu berhenti ketika mereka melihat orang asing itu, tetapi segera saling tersenyum dalam pengertian. Kakak Chen, akhirnya kamu kembali. Siapa kakak perempuan ini? Sebenarnya Jiang Chen yang mendapati wajahnya memerah. Dia prajurit dengan berani. Ini Han Suang, istriku di pesawat Taiyuan. Gelar istri membawa senyum manis ke wajah Han Suang. Dia menatap keduanya dengan gugup. Halo, Huang tersenyum tipis. Sister Han Suang, sepertinya saudara Chen menyebabkan kamu tidak ada masalah di pesawat Taiyuan. Terima kasih telah merawatnya. Kelompok itu tertawa keras, perlahan menghilangkan kejanggalan. Kembali di istana Velurium, Jiang Chen menceritakan kembali petualangannya di pesawat Taiyuan. Kisah-kisahnya memukau para pendengarnya, melukis adegan fantasi yang menakjubkan dan gambar bahaya yang menakjubkan. Pengungkapan kehidupan masa lalu tuan muda mereka dan memiliki seorang kaisar celestial untuk seorang ayah semakin mengejutkan mereka. Hal-hal ini berada di luar bidang pemahaman untuk Divine Abyss. Bahkan, mereka tidak akan percaya kalau bukan karena Jiang Chen menceritakan semuanya sendiri. Jiang Feng secara mengejutkan menerima segalanya. Chener, kamu putraku, apapun yang terjadi. Sangat menyenangkan untuk berbagi seorang putra dengan seorang kaisar celestial. Ini adalah keberuntungan yang diberikan oleh surga kepada aku. Aku tidak begitu beruntung bahwa naik ke kaisar celestial sendiri tertulis di bintang-bintang, tetapi aku cukup beruntung untuk menjadi ayah dari kaisar celestial. Hahaha, Su Meng juga tidak cemburu. Ini masih putranya, lahir dari darah dan dagingnya. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa diubah oleh masa lalu maupun masa kini. Saudaraku, lihat semua hal gila yang kamu alami dalam 2000 tahun terakhir. Semuanya sangat mengasyikkan, seru saudara perempuannya yang iri hati. Kapan aku bisa meninggalkan benua dan melihat dunia luar? Dia adalah dewa sekarang dan imajinasinya sejak lama terbang keluar dari batas Divine Abyss. Dia juga ingin meregangkan kakinya. Saudaraku, Jiang Yu juga bertanya, bisakah King Xuan dan aku pergi berputar di dunia luar? Tentu saja, ketika aku menyaring dunia yang lebih besar dan menyerap jurang kedewaan ilahi ke dalam 4 pesawat roh sejati, itu juga berarti bahwa aku telah menyerap banyak dunia kecil dan wilayah lain ke dalam dunia aku. Dunia akan sangat menarik saat itu, dan kamu akan dapat mengalami alam semesta yang lebih besar melalui berbagai cara. Su King Xuan dan Jiang Yu berdua sangat gembira dengan prospek. Sebuah pikiran tiba-tiba melanda Han Suang. Kalau begitu, kamu harus berkunjung ke rumahku. Ada banyak legenda indah di sana. Baiklah, kalau begitu kita harus mengunjungi saudara ipar perempuan. Sebagai seorang kaisar surgawi yang sedang menunggu, tidak ada yang memandang bahwa Jiang Chen memiliki banyak istri. Semua wanita ini telah menjalani hidup dan mati bersamanya. Entah itu Dan Fei, Huang atau Han Suang, semuanya berbagi pengalaman indah dengan Jiang Chen. Dengan demikian hanya benar dan tepat bahwa mereka tetap berada di sisinya. Pada awalnya, tingkat penilaian tertentu memenuhi mata kelompok ketika mereka melihat Han Suang. Tetapi setelah saling mengenal, mereka menyadari bahwa pendatang baru memiliki kepribadian yang jujur dan murah hati. Dengan senang hati menerima dia sebagai salah satu dari mereka, Han Suang juga secara proaktif mencoba untuk cocok dengan semua orang. Dalam hal ini, keluarga dengan senang hati bergabung menjadi satu yang lebih besar. Adapun pengikut Jiang Chen, tingkat kultivasi mereka terus meningkat berkat banyak petunjuk dan peluang kebetulan dari tuan muda mereka. Dia secara eksplisit mempercayai orang-orangnya di Divine Abyss. Dia berencana menggunakan mereka untuk membentuk inti dari pasukan masa depannya.
Dengan Amarantin Cluedeutri, ia sangat yakin bahwa ia dapat meningkatkan pengikut lamanya ke tingkat budidaya maksimal. Dia juga akan membuat kumpulan God Kings berjudul dari mereka, membentuk kekuatan yang memerintah pesawat masa depannya. Tentu saja, yang terpenting adalah anak-anaknya sendiri. Dia akan mencurahkan segala upaya dan pengetahuan ke dalam mereka. Dia memiliki seorang putra di Divine Abyss, menjadi bapak dari Huanger. Dia mencurahkan perhatian dan tekad yang sama kepada anak yang diberikan ayahnya sendiri kepadanya. Adapun putranya dengan Han Suang, Jiang Chen tahu bahwa ayahnya akan menjaga anak di sisinya sebagai penguasa masa depan pesawat Taiyuan. Hari-hari berlalu dengan damai dan menyenangkan di dalam istana Velurium. 1000 tahun berlalu, 2000 tahun berlalu, 3000 tahun berlalu. Ketika 9000 tahun berlalu, Jiang Chen akhirnya memiliki terobosan nyata dalam perjalanan penyempurnaan pesawatnya. Dia berhasil menyatukan Divine Abyss ke dalam dunia 4 roh sejati yang lebih besar. Setelah 1000 tahun, 3 dunia kecil secara sukarela menjadi bagian dari pesawat. Ketika total 300.000 tahun telah berlalu, pesawat 4 roh sejati telah berkembang hingga sangat jauh. Ada 72 dunia kecil di bawah yurisdiksinya, 300 beberapa wilayah, dan segudang pesawat duniawi. Ketika penghitungan mencapai 600.000 tahun, Jiang Chen akhirnya mencapai puncak daunnya. Dia menerima pengakuan dari Dao Surgawi dan dengan itu, token 4 roh sejati. Dengan pemberian tanda penciptaan, ia menjadi Kaisar Surgawi yang sah dari sebuah pesawat. Penobatan seorang Kaisar Surgawi, penghormatan dari semua arah mata angin. Kemuliaan agung berkobar dari pesawat yang baru dipijak, memukau jangkauan luas alam semesta dan menarik perhatian dari banyak negara tetangga yang lebih besar. Munculnya kekuatan baru secara alami menghasilkan tantangan. Menghadapi segala macam provokasi dan penindasan, Jiang Chen menunjukkan kekuatan ganas dan kecerdasan diplomatik yang cerdik. Seseorang bisa berkelahi, dan satu bisa mengobrol. Bersenjata dengan kekuatannya sendiri, 4 binatang suci, dan Kingbrad Goldbeater yang ganas, Jiang Chen mengalahkan musuh demi musuh dan membuat penaklukan atas penaklukan. Nama Kaisar Langit Jiang Chen menggema dengan gema di seluruh alam semesta. Sebagai faksi baru, momentum kebangkitannya akhirnya diakui oleh seluruh alam semesta pada akhirnya. Memahami bahwa pemula baru ini tidak dapat dihentikan, banyak yang perlahan menerima kenyataan baru ini. Bangkitnya sebuah pesawat baru sering menemui segala macam kemunduran dan rintangan. Terkadang, pasukan tetangga membentuk koalisi untuk membuat pendatang baru turun. Jika penguasa baru tidak memiliki tekad dan kekuatan pertempuran yang tak tertandingi, mereka sering bertemu dengan kematian dini. Jiang Chen jelas bukan jenis itu. Sama seperti jalan yang dia ambil sebelumnya, dia takut tidak ada tantangan dan pada kenyataannya, meningkatkan tekadnya yang keras kepala untuk menetapkan dasar yang kuat untuk pesawatnya. Meskipun fondasi ini saling terkait erat dengan bantuan dari Ayah Kaisar Celestial dan dukungan dari 4 binatang suci, dialah yang pada akhirnya yang melakukan paling banyak di jalan ini. Ketika penghitung waktu berdetik hingga 1.000.000 tahun, For True Spirit Plane Jiang Chen benar-benar stabil, membuka bab tentang legenda sendiri di 3 ranah. Chapter 2376, Outake di daerah ekstrim di utara yang dingin. Salju dan salju yang belum meleleh dalam 100.000 tahun mengancam akan membekukan waktu itu sendiri. Panggilan burung yang renyah menembus kekosongan langit yang mendung. Cahaya pelangi melintas di atas tanah bersalju saat burung luan mitologis tiba-tiba muncul di langit. Melihat makhluk ini menunjukkan kedamaian, dan penampilan luarnya mirip dengan burung phoenix. Seorang gadis menawan bertengger di atas luan. Dia dengan lembut menepuk leher burung itu. Ini dia. Kegembiraan muncul di matanya dan dia melihat sekeliling, sepertinya bergumam pada dirinya sendiri. Sudah 100.000 tahun, apakah sis besar telah merenungkan Dao di lingkungan yang sangat dingin? Dia terlalu kejam pada dirinya sendiri. Di ujung utara, angin salju menggigit kulit seperti pedang, tetapi gadis ini hanya mengenakan sifon kuning kekuningan. Tampaknya ada lingkaran cahaya di sekelilingnya yang menghalangi unsur-unsur itu. Hehe, saudara juniormu, apakah kamu masih menolak untuk keluar? Cekikikan gadis itu berdenting, dan nadanya bahkan lebih manis. Kakak senior Huier, sebuah suara hangat keluar dari ruang kosong saat suara tanah yang pecah berdesir di bawah salju. Kejadian luar biasa terjadi selanjutnya. Lapisan tebal lapisan es di sekitar gadis itu perlahan-lahan terbuka, retakan menjalar ke seluruh bumi. Ketika mereka membentang ribuan meter, tunas-tunas pertumbuhan muda muncul di celah-celah,
dengan keras kepala merindukan kehidupan setelah ribuan tahun tidur yang tak terhitung jumlahnya. Gadis itu berkedip, lalu dengan cepat mengerti. Dia terkekeh. Saudara juniormu, teknik peremajaan yang bagus kamu sampai di sana. Sepertinya kekuatan ciptaanmu dapat membangkitkan bahkan tanah tandus dan Arktik ini. Kultivasi kamu meningkat lagi. Ketika mereka bercakap-cakap, tunas muda tumbuh dengan kecepatan yang terlihat oleh mata, menutupi tanah dengan pertumbuhan hijau selama rentang beberapa tarikan napas. Seorang pria muda perlahan-lahan berjalan keluar dari semak-semak yang subur, seolah-olah kayu sprite. Udara pembebasan ilahi melayang di sekitarnya, memancarkan kekuatan hidup yang tak terbatas. Perjalanan 100.000 tahun tidak meninggalkan bekas di tubuhnya. Dia justru jenius utama Istana Regal Pil, Mu Gaoqi. Dan gadis itu adalah rekannya, Ling Huier. Banyak hari telah berlalu, tetapi keduanya tetap sama seperti sebelumnya. Men, lihat dirimu. Melakukan semua ini segera setelah kamu melihat aku. Apakah kamu mencoba untuk menjatuhkan aku pasak? Kakak senior Huier, adik lelaki ini tidak mengudara. Hanya saja aku mendengar kamu mengatakan kakak senior Bier telah bermeditasi di sini selama 100.000 tahun. Tangan aku gatal sebentar dan aku ingin merasakan kakak senior melalui seni ilahi aku. Tapi sayang sekali, aku tidak bisa merasakan keberadaannya. Tampaknya tingkat kultivasi kakak perempuan jauh lebih tinggi daripada milikku. Mu Gaoqi menghela nafas, tetapi kegembiraan karena berkumpul kembali dengan teman-teman lama tertulis di wajahnya, bukannya kecewa. Lin Huier melirik pria itu dan menghela nafas panjang. 100.000 tahun, kakak menyegel dirinya untuk meditasi, dan kalian semua memiliki urusan sendiri. Hanya aku yang sia-sia membuang tahun-tahun itu. Apa yang membuatmu mengatakan itu, kakak senior? Menjadi riang dan terus terang, tidak memiliki kepedulian di dunia, itu adalah kondisi tertinggi yang diusahakan oleh para pembudidaya. Aku bodoh dan selalu terobsesi dengan pil dan dao bela diri. Bagaimana cara aku mengukur keanggunan alami dan gagah kakak senior? Petik 2. Mu Gaoqi berarti tanggapannya sebagai basa-basi yang sopan, tetapi mereka benar-benar mengirim Ling Hui ke dalam perenungan. Tidak peduli di dunia, apakah dia benar-benar tidak peduli di dunia? Ketika pembicaraan berlanjut, badai salju kecil menendang dan mengumpulkan kekuatan. Pertumbuhan baru tertutup dengan cepat, seperti bumi yang retak. Semuanya putih antara langit dan bumi, dan keduanya tampaknya telah kembali ke kehampaan salju dan es. Ling Huier mengencangkan pakaiannya di sekelilingnya dan Mu Gaoqi mengerutkan kening. Bagaimana mereka tidak bisa menahan udara dingin ini, mengingat tingkat kultivasi mereka. Tampaknya surga sangat tidak mendukung. Apa yang sedang terjadi? Keheranan melintas di antara mata mereka ketika mereka saling memandang. Ketika mereka melihat sekeliling lagi, peristiwa yang lebih membingungkan terjadi. Puncak-puncak putih bersalju di sekitar mereka naik dan turun, banyak ilusi yang terus-menerus bergeser dan berubah menjadi pemandangan tak percaya. 100.000 tahun terakhir tampaknya menyatu dalam sekejap ini dan berkedip melalui kenyataan. Lautan luas berubah menjadi ladang mulberry, yang kemudian tumbuh menjadi pegunungan tinggi. Puncak yang menjulang tinggi terkikis menjadi dataran datar, yang kemudian terwujud menjadi desa. Desa berkembang menjadi kota, yang kemudian jatuh ke reruntuhan. Dan reruntuhan perlahan membusuk menjadi gurun tandus. 100.000 tahun berlalu di depan mata mereka. Tiba-tiba, waktu berhenti. Ilusi menari di depan mereka terhenti juga. Angin berembus kencang dan salju berputar lagi, seolah itu semua hanya mimpi. Itu masih dunia es dan es di depan mereka. Di sudut yang tidak mencolok pada puncak yang menyentuh, awan berdiri bunga plum blossom yang bangga. Sepertinya baru saja mekar, atau mungkin sudah mekar selama 100.000 tahun, menjadi saksi kesendirian karena usia yang sudah lewat dan keterasingan waktu. Ai, Ling Huier menghela nafas pelan. Kakak masih tidak mau keluar dan melihat kita pada akhirnya. Dia belum bekerja melalui simpul di hatinya belum. Mu Gaoqi tetap diam. Dia secara alami tahu apa itu. Dia memiringkan kepalanya ke belakang untuk melihat ke langit yang tak berbatas. Sosok yang menjulang tinggi yang dapat ditemukan di suatu tempat di kehampaan tidak hanya membebani hati saudara perempuan Ling, tetapi juga legenda di dalam dirinya. Di atas tahta kaisar celestialnya di luar kekosongan, mata Jiang Chen tiba-tiba terbuka. Pandangannya sepertinya menembus selubung ruang dan bersandar pada bunga prem, mekar semua dengan kesepian di puncak tinggi itu. Senyum bijak menyebar di wajahnya. Aku memenuhi janji seumur hidup ketika belum mekar. Saudari senior Bier,
Kamu telah menghabiskan 100.000 tahun untuk memelihara tambalan kecantikan yang tak tertandingi ini. Bagaimana mungkin aku layak mendapatkan kehormatan ini? Dengan mengatakan itu, ia membagi waktu dan ruang terbuka dengan gelombang santai dan melompat ke pembukaan. Sirip, tamat.